Halo, salam liburan. Balik lagi bareng gua Adli. Kali ini kita ada di Travel Talk. Siapa aja yang kita undang untuk Travel Talk kali ini? Itu adalah tour leader. Kita lihat dulu profilnya. Hai, gue Hari, freelance tour leader dari Raja Wisata. Gue gabung di sini sejak 2015 dan spesialisasi gue adalah fun games. Hai, gue Mbak Kakak, freelance tour leader Raja Wisata. Gue gabung di sini sejak 2017 dan spesialisasi gue membawa grup corporate. Halo, nama gue Teguh. Gue freelance tour leader di Raja Wisata. Gue bergabung di 2014 dan spesialis gue di fun games team building. Nah, itu dia. Sekarang orangnya ada di sini. Ya, jadi coba kan tadi udah dikasih tahu nih profil-profilnya masing-masing ya kan. Ini namanya Mbak Kakak, ini Teguh, ini Hari. tapi lu kebagusan manggil. Jangan Teguh. Siapa nama panggilan lu? Hemis. Hemis. Nama Nah, panggung gue Hemis. Nama panggungnya Hemis ya. Jadi kakak lu kerjanya apa sekarang kak? gue sekarang sekretaris di salah satu perusahaan swasta. Nah sekretaris lo bayangin. Jadi freelance tour leader lo bayangin. Lo Miss kerjaan lo? Gue sih kerjanya kesana kemari. Kesana kemari. Masih kesana kemari. Kalau lo? Ri? Gue sekarang pahlawan tanpa tanda jasa. Asik. Alias guru. Hari ini dulu rambutnya keriting ya kan? Iya. Makanya panggilannya Hari Kiting sampai sekarang. Tapi sekarang rambutnya ternyata nggak keriting. Terima kasih udah pada datang di foto kali Terima kasih ini. juga sudah Mantap. diundang. Jadi kita akan membahas mengenai sisi lain dari tour leader. Jadi kita pengen tahu nih tour leader itu tuh sebenarnya tugas dan tanggung jawabnya ngapain sih? Terus bedanya sama tour guide itu apa sih? Jadi kita akan tanya-tanya nih, kalian kan udah berpengalaman nih. Lu udah berapa lama jadi TL? Gue dari 2017. 2017. Lu berapa lama, Miss? 2014, 6 tahun lah. Lu? Gue 2015. Bukannya lamaan lu ya, Ria, dibandingin dia? Iya. Oh, dia dulu ya? Oh iya, soalnya nemu lu, dia dulu ya, baru nemu lu ya? Iya. Oh iya. Jadi mereka ini freelance tour leader, mereka dipanggil ketika memang dibutuhkan. Jadi ketika kita ada tour baru kita panggil nih. Mereka kan sibuk banget nih jadwalnya masing-masing ya kan. Sibuk syuting lah dan segala macam. Jadi gue mesti panggil mereka, tanya jadwalnya bisa nggak tanggal sekian. Nah, gue mau nanya, kenapa sih lu pada milih jadi freelance tour leader? Waktu itu si kakak gue inget banget, lu gue interview kan ya? Interview. Gue interview waktu itu, jadi semua tour leader di Raja Wisata itu pasti di interview dulu, pasti diketemuin dulu, walaupun memang dari referensi lah contohnya. Nah gue mau tanya nih, kenapa sih lu pada milih menjadi freelance tour leader? Kenapa sih freelance lo? Ini freelance lo, bukan pekerjaan tetap. Jadi suatu saat ya kayak Swadikap sekarang begitu kan, lagi Swadikap gitu. Baca. Nggak boleh. Iya, nggak boleh sentuh tangan ya kan. Itu kenapa lu pada demen banget jadi freelance? Dari lu gimana kan? Gue awal itu gue inget banget gue lihat Raja Wisata dari Kaskus, dia buka. Oh, itu dari Kaskus ya? Dari Kaskus, bener, terus, job terus. vacant buat freelance tour leader. Terus? Yang ada di otak gue adalah jalan-jalan gue pasti dibayar. Itu. Terus abis itu lu datang interview kan? Abis Gue itu waktu datang itu ngobrol interview. sama siapa ya pertama kali? Sama Bapak Adli. Bukan, enggak. enggak. Oh, masih ini sama lu Miss ya? Sama lu dulu ya bareng sama gue ya? Gue masuk Raja Wisata, gue nanya lu, Bapak Teguh bukan ya? Gitu kan. Oh, gitu ya? Enggak, bukan. Ini orang siapa sih? Anyway, akhirnya ketemu sama Teguh, aka Hemis. Kemudian di interview. Dari interview yang udah berlangsung itu, gue agak ragu nih, gue bisa nggak ya? Gitu, karena gue pribadi emang suka jalan-jalan, tapi bukan tipe orang yang punya waktu banyak untuk jalan-jalan gitu. Terus tapi gue pede karena gue suka ngomong di depan banyak orang. Oke. Kata orang sih Banyak bacot gitu ya, banyak bacot. leadership gue lumayan gitu. Jadi Oke. gue pikir ngangon orang liburan masa gue nggak bisa sih, makanya gue coba. Oh, dicoba. Oke. Kalau lu gimana, Miss? Kalau gue bukan pengen ya, sebenarnya gue kecemplung. Awalnya gue kecemplung. Bukan kecemplung, lu terpaksa mungkin ya. Karena nggak ada yang terima lo kali ya.
Jadi pengalaman nih ya, ini gue ceritain. Iya. Hemis tuh dulu magang loh, dari magang loh Iya, ya. gue dari magang. Jadi benar-benar dari memang magang, terus Jadi habis itu bener-bener dari mentah, gue nggak tahu, Nggak tahu. Dunia pariwisata itu kayak gimana. Betul, Apalagi gue gue baru tahu pas Lu Word aja nggak kenal bisa, kenal Word? aja. Enggak, Oh, gue bisa. baru tahu Oh, ada bisa. profesi Tour nganggur leader. orang buat jalan-jalan. Ah. Itu setelah gue kenal Raja Wisata, oh ada ya profesi kayak gini ya. Orang bawa orang jalan-jalan terus dibayar. Nah, gue baru tahu pas kita ketemu tuh. Nah, akhirnya awalnya kan gue magang sekitar 3 bulan. 3 lo bulan, 3 bulan ya. 3 bulan habis itu ikutlah bantuin. Nah, lama-lama ikut-ikut orang, ngeliatin senior-senior. Oh, begini ya kerjaannya. Kelihatannya gampang. Betul. Giliran prakteknya susah-susah gampang. Tergantung pesertanya memang. Benar. Ada peserta yang emang asik, ada yang rewel. Ya, itulah macam-macam. Macam-macam ya. Hmm. Kalau lu Ri gimana Ri? Kalau gue awalnya sebenarnya bukan gue yang butuh. Oh. Kita butuh ya? Waktu itu Iya. dengar ya? Iya iya iya. Itu Rawis butuh orang untuk fun game Oke. sebenarnya. Jadi awal gue itu bukan sebagai team leader. Jadi untuk fun games karena gue bersosialisasi dengan orang di kampus, kenal kebetulan. Lu orek ya? Waktu itu Ri? Hmm? Orek ya? Tempe. Jurusan lu? Bukan, bahasa Inggris. Oh bahasa Inggris Cuma gue sastra. kan Oh iya iya. kenal sama sepupu lu kan. Ah. Nah, terus, Oh iya si Ya. Iwan ya lupa gue. Iya terus iya. dia bilang butuh orang nih buat apa fun games. Terus Ah. gue cobalah datang gitu wawancara. Ternyata setelah gue berangkat ya di situ dapat ilmu juga gimana caranya jadi tour leader juga gitu. Karena kan waktu itu gue bertiga tuh Pertama kali. Lu kemana waktu itu? ke Pulau Harapan. Oh ke pulau, oke. Iya. Lu trip, Harapan bareng gua sama Sansan. trip pertama Iya. kemana? Gue ke Dieng. Lu trip pertama kemana? Pulau Pari. Pulau Pari. Jadi Pulau Seribu ini dia yang jauh sendiri dia. Gue anak gunung kalau. Oke, sekarang lu ceritain dong pengalaman yang paling serunya ketika lu jadi tour leader, misalkan pengalaman-pengalaman apa sih yang kira-kira orang nggak bakalan dapetin kalau lu nggak jadi tour leader gitu loh. Kalau gue ya, gue yang paling seru dan menurut gue kalau gue sih ya lebih ke lucunya ya. Lucu ya, lucu Iya. boleh lucu. Jadi beberapa kali itu kayak ke pulau atau ke mana, gue dibilang orang situ. Oh gitu ya? Padahal emang asli orang situ ya? Jadi Akamsi. terus apa namanya? Kok bisa sih Ri, lu dibilang orang situ? Gue Lu pakai ngerti. kacamata. Nah, Dan ini mereka coba sih- jelasin dong, Enggak. lu pakai baju Mereka apa sih? nanya-nanya ke gue seolah-olah gue tuh orang situ gitu. Enggak, tapi Apa gini, yang tanya? kalau misal lu dianggap udah orang pulau, artinya trust si tamu ini udah sangat Bener. besar banget ke lu. Bisa jadi. Jadi lu udah bisa jadi tour leadernya memang udah menghayati peran gitu kan? Sama satu lagi terakhir pengalaman gue yang kocak itu adalah kan kita tour leader lengkap ya. Mungkin Raja Wisata yang paling lengkap lah, tour leader perlengkapannya gitu. Gue bawa kamera kan segala macam. Waktu itu di Gimana tadi disuruh- Raja Wisata paling lengkap berarti? Paling lengkap, Oh iya, lengkap luar biasa. banget. Tepuk tangan dong lu buat Raja Wisata. Tapi kitanya jadi heboh sendiri ya. Bawa ini, bawa ini. Iya, iya, iya. TL-nya jadi bukan heboh sebenarnya, jadi ribet tuh. Iya. Terus bawa kamera segala macam kan. Terus ada yang nanya, ini bukan tamu kita yang nanya. Orang pengunjung. Oh, tamu lain, wisatawan. tamu lain. Oh, Oke. kamu lain di Iya, pulau maksudnya- itu. Nah, Di Curug waktu itu di Curug di apa namanya? Terus dia nanya gini, Mas ini yang foto yang langsung jadi ya? Ya, oh iya, Kan foto lu langsung yang foto ya. karena lo bawa kamera ya. Iya, gue bawa Iya. kamera gitu. Terus lu bilangnya gimana? Oh bukan mbak, bilang gitu kan. Oh bukan, dia Mbak, ngeliat tapi kalau foto- mau boleh gitu ya, lu bilang gitu ya. Terus dia pergi. Sampingan. Sampingan nih. Itu lucu tuh. Kalau lu gimana, Mis? Gue sih paling ya karena kan gue jujur orangnya tuh nggak yang orang suka nongkrong jalan-jalan gitu. Oh kayak iya, gitu. gila luar biasa, nggak mungkin banget ya. Gue tuh Orang katanya anaknya nongkrong mulu. anaknya gue warkop banget gue. Oh gitu ya. Nah, Tapi gua sekarang dapet- lagi swadikap loh. Iya. Jadi nggak boleh nongkrong Nggak loh. boleh. jadi gue di rumah aja, di Iya. rumah aja. Gue ngikutin hashtag yang Iya. lain. Jadi gue bisa kenal orang banyak yang mungkin kalau misalkan gue nggak jadi tour leader gue nggak bakalan kenal. Kayak misalkan gue punya sekarang teman Relasi. orang di Papua, di Ambon. Itu kan berkat gue trip ke sana jadi gue kenal orang sana. Terus gue tahu tempat-tempat baru, tempat-tempat yang emang
luar biasa banget ya. Apanya Cakep luar biasa? Cakep ya. Cakep banget, keren banget. Indonesia ya. Si Hemis ini, asal kalian tahu, dia pernah 1 bulan di Raja Ampat. Lu 1 bulan bisa? 1 bulan. 1 bulan, persis 1 bulan dia di Raja Khusus Ampat. biar mendalami Raja Ampat itu. Iya, sendiri. ya itu tadi biar jadi akamsi itu tadi tuh, sama kayak lu yang Lu dikira orang yang sama nggak? Enggak, dia dikira orang Kalau Korea. gua belum keling, gua baru merah. Nggak, padahal itu ya, gue di Raja Wisata itu selalu hampir setiap trip itu gue pertama kali ke sana. Oh iya, benar. Iya. Jadi waktu itu Hemis pas balik ke Jakarta ya, udah sebulan di Raja Ampat, dia langsung gitu, beda intonasi. Hei kakak, gitu dia langsung gitu. Yang Jadi dia nyebut bapaknya, halo bapak bagaimana Gua balik kabarnya? ke rumah, terus ada emak gua kan lagi jemur pakaian. Hmm. Terus gua lewat, terus gua ditegur dong, "Ayo mau kemana siapa?" Oh itu jadi lu Kenalin dia gua dong. nggak kenalin, Iya, bener, nggak kenalin gua demi Allah. Saking hitamnya gua balik. Jadi lu nggak dikenalin tuh? Nggak dikenalin, sampai baru. Ya Allah, tong lu hitam banget katanya. Anjir. Sampai nggak ditenggak. Kalau lu gimana kak waktu itu kak? Yang paling seru, ya bener tadi kata si Hemis, gue jadi tahu tempat-tempat baru khususnya di Indonesia itu yang ternyata indah banget. Terus banyak relasi di berbagai daerah juga gara-gara jalan. Terus yang paling bikin seru adalah kalau gue bawa tamu corporate yang pasti punya banyak banget request, aku mau ini mbak, itu ini itu, gue jadi merasa tertantang. Oke. Karena gimana caranya tamu gue puas gitu. Iya. Itu yang paling seru sih. Cuman bisa lo rasain kalau lo jadi tour leader. Itu tapi travel konsultan juga begitu tuh. Lu pernah jadi travel konsultan nggak ya ngomong-ngomong ya? Yes, betul. Itu cerita lama, kita akan kupas lagi biar Nanti. lagi itu. Terus banyak kan yang pengen jadi tour leader tuh ya kan, dia tour leader itu kan kesannya kelihatannya itu jalan-jalan gratis dibayar pula ya kan, kesannya seperti itu. Jadi menurut lo tuh gimana, udah jalan-jalan gratis dibayar gitu enak gak sih sebenarnya jadi tour leader itu? Apa yang jadi beban di pikiran kalian gitu? Aduh, lebih dalam banget ya pertanyaannya ya. Jadi gini ya, orang tuh Beneran ngelihatnya gitu. tuh cuman pas kita jalan-jalan. Ya Allah, enak banget kerjaan lu, jalan-jalan dibayar. Lu sering banget gak digituin? Pasti, Sama tamu? sering Pasti ya? banget. Pasti kayak Hampir gitu. semua temen gua bilangnya gitu. Lu enak banget kerjaan lu. Lu udah jalan-jalan dibayar pula, ya kan? Orang mah mau jalan harus bayar. Harus bayar. Iya betul. Dan luar biasa. Bukan mau jalan, mau liburan. Iya, kalau mau liburan. jalan enggak jalan aja. Iya, gitu. jalan. Iya benar. Sorry. Kok orang mau liburan harus bayar. Betul. Itu lumayan mahal kan. Apalagi kalau misalkan lu mau agak jauh naik pesawat, mahal banget. Nah, orang ngelihatnya gue jalan-jalan, pesawat gratis, hotel gratis, Makan tinggal dijamin, makan. Iya. dibayar pula. Tapi orang lain nggak ngelihat Dalamnya. gimana kita tanggung jawabnya ke peserta. Karena kan hampir semua peserta itu tanggung jawab kita. Betul. Tanggung jawabnya dalam hal apa nih maksudnya? Jadi kan Keselamatan. keselamatan, terus tanggung jawab terhadap paket yang udah dikasih ke sama Raja Wisata. contoh Tamu ke peserta, ya itu yang harus mereka dapat dan Iya, itu betul. harus kita pastiin. Nah itu di situ tanggung jawabnya. Kadang kan Ada juga kadang kan kita dibayarnya sisanya belakangan tuh. Nah itu yang agak was-was. nah tuh. itu dia. Jadi Itu kita harus sesuai gitu ya kan? harus full service. Iya, Kalau benar, misalkan benar. ada miss bisa nggak dibayar. Iya. Bisa kita nggak dibayar benar. Bahkan kita kasih kompensasi. Iya, Betul, kompensasi, kasih benar. kerugiannya. Jadi kan, artinya jadi TL itu tugas dan tanggung jawabnya itu luar biasa gede banget ya. sebenarnya besar banget. Besar ya. banget karena Besar banget. peranannya paling penting. Mereka itu muka si travelnya. Kalau misalkan pelayanan dari tour leadernya jelek, itu otomatis yang dicap travelnya. Nah. Jadi kita tuh Ibaratnya kayak garda bank lah, terdepan. tellernya gitu Iya, lah ya, betul. tellernya gitu ya. Kita Teller atau customer. frontlinernya Jadi- kalau istilahnya. Jadi yang jadi beban itu sebenarnya kita bawa tanggung jawab itu, bawa nama baik itu, ya nggak gampang. Berarti lu sering banget dikomplain dong ya? Gue bukan main. Hah? Gua Dimarah-marahin kalau- orang udah pernah? Gue Sering. komplain itu kebanyakan missnya dari contoh kondisi alam. Betul. Oke. Nah itu tuh jadi, ini keresahan gue ya. Ini Ini emang keresahan sering gue banget terjadi ya. sih memang. Jadi tolong buat kalian yang mau liburan, itu tuh jangan perkara
cuaca, perkara alam tuh jangan salahin tour leader. Enggak, itu travel consultant juga kadang ditanya, "Mbak, Iya, besok hujan nggak?" benar. Saya siapa? Swadika gitu kan. Gila loh, gue ditanyain besok hujan enggak gitu. Jadi gini, gue mau ngasih ini aja ya. Jadi ketika lu mau liburan, lu nggak bisa berekspektasi bahwa semua itu bakal sesuai sama kemauan lu. Apalagi berhubungan sama alam dan iya, kayak misalkan lu jalan-jalan ke teknis alam, lah, teknis. contoh mesin mobil, bus, contohnya. Iya. Itu sering banget terjadi tuh, mesin bus tiba-tiba mati gitu kan. Itu Iya. sering banget tuh kayak gitu-gitu tuh. Kayak gitu-gitu tuh kadang nggak bisa diprediksi. Padahal itu tuh kita udah prepare, kita udah siapin, kita udah cek segala macamnya sebelum keberangkatan itu udah Betul. pasti kita kondisinya segala macam kita cek dulu. Yo, udah pasti Kita itu pasti 100%. koordinasi dulu ke kalau misalkan kita ke suatu daerah kita pasti koordinasi ke Sama warga sekitar. iya sama tim kita yang di yang sana di ya. sana gitu. Kita pasti koordinasi. Cuman kadang kalau udah eksekusi itu Ada aja ada kendala. aja. Benar. Dan itu di luar kendali kita. Kayak Prediksi misalkan kita juga tiba-tiba ya, prediksi. tiba-tiba kita lagi jalan terus hujan, terus kita diomel-omelin ya. Karena nggak jadi ke satu tempat itu sering banget Iya, sih gue terjadi. sering banget diomelin gara-gara hujan. Gitu. Jadi kadang-kala apa yang kita kasih ya, tapi namanya kita di dunia pariwisata nih, di industri pariwisata, travel terutama itu bisa dibilang kita tuh jual mimpi tuh. Iya. Gue sebagai travel konsultan, gue tuh jual mimpi. Nah, lu sebagai tour leader, lu yang mengeksekusi mimpi-mimpi mereka terwujud, ibaratnya gitu, Betul, bener gak sih? benar. Jadi kadang-kala di lapangan mungkin tidak akan sesuai dengan apa yang mimpi Kita yang janjikan. gua janjikan gitu kan. Jadi nah, tour leader di Raja Wisata, terutama di Raja Wisata itu biasanya mereka sisi kreatifnya juga ada. Jadi kadangkala kita harus berpikir sepersekian detik bagaimana caranya supaya si tamu itu puas, masalah yang ada dicarikan solusi. Jadi Itu solve. kita mesti mesti cari solusi itu Secepat mungkin. dan serealistis mungkin. Contoh kayak waktu yang di Jogja tuh, yang kita nggak bisa Ke check Pantai in. Timur. Oh iya, yang masalah kamar ya. Iya, masalah kamar Aduh. itu. Jadi waktu itu tamunya ya sebenarnya kita tidak menyalahkan siapapun, tapi Iya. memang miskoordinasi aja sih. Jadi kamarnya itu berantakan jadinya. Iya, dari yang dia kasih data ke kita ternyata Ada update perubahan, lagi, ada bla, bla, perubahan bla, bla, lagi. bla. Dan itu kita dituntut waktu itu udah malam juga ya, Udah Hadi? malam banget, Udah jam malam, 10. mereka udah capek karena tur seharian dan mereka maunya tidur, kamar gua mana gitu. Ternyata masih ada miss. Gimana caranya si tour leader yang bertugas waktu itu selesain masalahnya biar besok pagi si pesertanya bisa enjoy lagi. Itu sih harus kuat mental cuy. Iya, kadang-kadang juga jadi tour leader bisa jadi tamunya nginep di hotel bintang 4, lu nginepnya di bus gitu ya. Kadang gitu ya. Sering. Sering kayak gitu kan. Jadi jangan pikir karena lo tidur tinggal tidur, enggak seindah itu. Terus tamu makan di restoran mewah, lu makan di pinggir jalan gitu ya. Atau biasanya di dapur, ya kan? Di dapur ya, di dapur. Jadi Di sambil tempat ngeliatin, dulu. weh itu habis begitu makanan begitu ya. Udah gitu kita juga harus ngeliatin ya. Kita tuh baru bisa makan kalau udah pada kenyang, tamu ya. udah pada kenyang. Jadi gitu harus buru-buru Iya. juga, ayo next trip gitu kan. Kalau kita biasa makan sisa. Nah, kalau ada sisa. Iya, kalau restonya baik ya lumayan lah. Iya nasi goreng biasanya lah ya. nasi goreng. Tapi ya kita sih karena emang apa? Tapi lu enjoy gak sih dengan semua kondisi yang tadi minusnya itu ya? Maksud gue lu tidur tamu di hotel bintang 4, lu tidur Kita di di bis sama ya kan, pergi. makannya di resto lu di pinggir jalan gitu kan. Itu enjoy gak sih? Sebenarnya seneng gak sih? Apa yang membuat lu orang pada enjoy gitu dengan kondisi yang terpuruk sekali? Tapi kan nggak jarang juga kita dapat Oh iya. Tamu, bintang iya, empat. iya. Itu itu- travelnya emang kampret tuh kalau misalnya di bus. Enggak, kadang kan kita dapat komplimen juga kan. Biasa. Oh iya. Ada. Ya, Terus tapi ada nggak semua. resort-resort yang untuk TL tuh Ada bisa kamar dibilang- khusus, emang nyiapin. iya, Nyiapin. ada kamar Ya, cruise, ya, ada beberapa begitu pulau lah. yang Ya, bagus lah. ya. Jadi Di rumah. ibaratnya 50-50 lah ya. Iya, Kalau iya. lu seneng ya namanya juga dunia
berduniawian ya. Jadi kadang Iya, lu di kadang atas, di lu atas, kadang di bawah. banyakan di bawah. Banyakan di bawah. Justru gua nikmatinnya di situnya justru. Iya. Jadi Tapi kadang tuh ya kita tidurnya nggak enak, makannya kurang enak. Tapi begitu pulang salaman sama tamu enak. Kadang-kadang tuh kayak gitu. Komplimen ya. pas tat. Gitu. Kantor penuh ya lebaran ya. Lu langsung swadikap Pak, swadikap gitu. Kalau itu nggak usah pakai social distancing ya. Enggak, nggak usah. langsung anti virus-virus. Jadi stop. ketika video ini diambil kita lagi ada social distancing tapi kita ngumpul nih gimana nih? Iya. Tapi tadi kita nggak salaman ya, swadikap, swadikap. Aduh udah disemprot. Oh udah disemprot Desinfektan. disinfektan ya. Jadi gue mau tanya lagi nih, kalau yang paling berat lu tuh jadi TL tuh apa sih? Misalkan apa berat tadi lu bawa peralatan kalau lu kan karena lu kurus juga ya. Jadi bawa peralatan emang berat menurut lo. Ini sih karena kita tuh ada di tengah-tengah semuanya. Kita bertanggung jawab sama kantor. Oke. Kita di lapangan bertanggung jawab sama tamu. Oke, ya. Sama vendor. Kita juga ada hubungan sama misal pengelola resort, pengelola wisata dan Sama juga vendornya. vendor transportasi terutama. Iya. Kalau ini yang lebih repot nih. Karena kalau kita nggak pegang semuanya itu, Si Adi satunya pernah aja berantem loh sama berantem. supir bus, pukul-pukulan. Waduh. Kalah dia tapi. Dia bilang, "Bos, gua kalah." Ya udah biarin aja di situ aja gua gitu. Enggak, itu bercanda. Tapi emang itu ribetnya di situ. Tapi seninya di situ justru. Itu dia. Iya. Yang bikin lagi di situ ya. Lu di satu waktu lu harus koordinasi ke sana kemari. Lu harus jalin komunikasi ke tamu, lu Kantor. harus koordinasi ke kantor, harus koordinasi ke vendor dalam satu waktu lo ya. Itu tuh berat loh, bener. Tapi itu juga bisa melatih lu supaya Cuma kalau kayak kondisi yang beberapa orang yang ada problem di turnya itu kadang-kala kantor juga repot juga. Contoh kayak gue gitu harus standby, lu juga udah pernah travel Iya. kan. Jadi kadang tuh kayak waktu itu pernah kejadian di Pulau kalau nggak salah. Iya, Pulau waktu itu organ tunggalnya. Gua. Iya lo ya itu misalnya. Organ tunggalnya tuh harusnya ada, tapi ternyata itu nggak ada karena nggak kebawa kan gitu. Karena harus Tolong nyebrang diedit ya. laut. Jadi gini, Bisa. jadi gue ceritain ya kejadiannya ya. Jadi waktu itu gue bawa grup ke Pulau. Nah, di Pulau lu tahu kalau malam minggu itu ada Pasti ada. pasti ada live musiknya Pasti ada. Dari pengelolanya. dari ya. resortnya. Dari Nah, resortnya. waktu itu kebetulan tamunya pengen ada emang acara nyanyi private acara. Nggak private juga, dia bareng juga nggak masalah. Tapi Cuman asalkan ada si live pesertanya music. yang penting ada musiknya. Nah waktu itu pesertanya minta organ tunggal, tapi kita saranin bahwa di sana itu ada live music. Ya udah dia nggak jadi ngambil organ Iya. tunggal. Nah pas malamnya itu tuh gue nanya ke manajernya, "Pak, ini live musiknya mana?" Tamu saya udah nanya. Terus si manajernya bilang, "Personilnya ketinggalan." Jadi nggak ke bawah dong dari Marina Ancol Dari itu. Marina tuh nggak ke bawah si Tapi gua rasa personilnya. itu bukan one of the reason deh. Nggak, Penuh kapalnya. Iya waktu itu penuh memang. Cuman ya Itu bukan salah satu alasan yang harusnya ketika penuh kan di situ ada reguler juga. Ya harusnya lu naik reguler aja kan. Iya, tapi Harusnya gimana bisa, kan? cara itu tetap jadi lah Ya, ya. karena itu live memang musicnya. memang nanti diedit Komplimen tiap. pulaunya ya, pulau. resort ya, Iya. komplimen tiap resort emang harusnya ada. nah Jadi akhirnya kita cari Sarah di Siamis telepon gua gimana caranya supaya dapat organ tunggal saat itu juga lu bayangin di pulau gua mesti Nyebrang laut malam ya. jam 9 malam. jam 9. Jam 9 malam gua mesti nyari organ tunggal. Orangnya pas lagi, "Pak, mohon maaf ini saya lagi pakai baju." "Udah Pak, jalan Pak, saya nggak mau tahu, Bapak harus jalan." Dari pulau lain, jadi akhirnya gua ngambil. Oh, dari pulau resort lain Enggak, di pulau- Comot. dari Pulau Pulau Beludu Beludu, kebetulan Pulau waktu itu Harapan ada gitu. dekat dari Pulau Harapan. Di Comot. Nggak buat deket ke sejam pulau gila Sejam. naik apa kapal. Terus perjalanan malam lagi ya. Perjalanan malam. Lu Iya, kalau tahu anginnya kan, anginnya kan. Nggak ada kalau di lampu. laut nggak kelihatan, bener Kelihatan. ngeblank hitam. Lu Parah deh. jangan ekspektasi ada lampu tembak gitu segala macam. Tapi nggak ada. in the end berhasil dong. Berhasil untungnya. Untungnya mereka senang. Karena ya
kita juga koordinasi sama kantor, jangan lupa, jangan kita. Ya tamunya malah justru berterima kasih sama kita. Karena ngeliat Iya. effort Iya, kita nah, buat justru- menuhin janji kita Justru iya, karena kita memang mengusahakan, sangat amat mengusahakan dan memang itu terwujud. Jadi bukan, ya itulah Raja Wisata gitu ya, profesionalitasnya dijunjung tinggi. Baik, mantap. Nah terus terakhir nih, lu kan udah pada banyak ketemu tamu nih ya kan, udah banyak dari tamu domestik, tamu grup, tamu yang keluarga gitu kan. Terus ekspektasi lu tuh apa sih sebenarnya yang lu harapin dari tamu itu harus gimana sih? Atau apa sih? Tamu tuh harus kalian udahlah silakan aja gitu atau gimana? Jadi gini, ketika lu udah bayar jasa travel, harusnya lu udah nggak usah pusing. Betul, tinggal bawa badan. Karena kan dan kita udah bajunya. urusin semua. Betul. Nah, sayangnya kebanyakan tuh orang masih ikut ribet ngurusin. Yang Betul, akhirnya betul, betul. jadi ngegrecokin gitu loh. Padahal kan kita udah udah siapan ya. Sesuai sama Siapin atau siapan? Siapkan. 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 Sesuai dengan permintaan atau emang paket yang Kita Yang udah tawarin dikasih, ya, kita kita tawarin. udah deal ya. Iya, dia ngontrol sebenarnya nggak apa-apa. Cuman ya sewajarnya aja, jangan sampai kerjaan kita dikerjain juga. Ya kadang-kala juga di tim kemandirian belum tentu dia mewakili represent 200 orang misalkan yang dia bawa. Ya kan Iya, iya. bisa jadi Kadang nggak itu- semuanya juga suka begitu kan? Jadi itu biasanya panitianya. Panitianya. Iya. Jadi itu kemauan panitia. sesuai Betul. selera Belum panitia. tentu Betul. yang lain Betul. juga setuju. Kayak waktu yang ke Jogja juga tuh, dia mau ke Pantai Timang ya. 90 orang Pantai Timang jebol itu timangnya. Iya nggak sih? Iya, dan Kan? akhirnya kita suruh nyobain tamunya, yuk Pak, yuk Bu, jalan beberapa, ikut saya, kita lihat kondisi Pantai Timang memungkinkan apa enggak kan sampai waktu Iya, itu kan. Iya. Akhirnya Tim dia advance-nya bilang, duluan yang duluan yang survei ya. akhirnya dia bilang, udah deh Mbak, nggak usah deh Mbak, yang penting saya udah ngerasain, yang lain mah nggak usah. Jadi kemauan panitia ya. Iya. Kalau lu apa yang sebenarnya lu harapin dari tamu, Ri? Nah itu yang gue harapin adalah koordinator tamunya itu bisa mengkomunikasikan deal-dealannya seperti apa dengan kita Oh, kepada peserta Peserta yang yang lainnya. Iya, iya, benar. Nah, iya, benar. iya. Kadang miss ya, Iya, kadang miss ya. Kadang miss. Jadi karena kan yang tektokan ke kita tuh cuma panitia. Koordinatornya Betul, betul. mereka. Kadang kita ngasih info, kayak misalkan apa sih yang harus lu siapin, apa sih yang harus lu bawa. Kadang itu tuh nggak sampai ke peserta. Nah, pas di lapangan peserta nanya, Mas kok nggak ngasih tahu kalau kondisinya seperti ini? Kalau tahu, saya kan bisa persiapan. Padahal kita udah komunikasikan ke panitia. Panitia, Nah, itu sering koordinator. terjadi juga tuh. Yang biasa. Kayak yang apa kemarin jalan tuh Mitra 10 ya, Mitra 10 Iya, ya. 10. Kayak ke Dieng itu yang dia berapa 90 orang ya, per 100 orang. Itu gue sampai bikin briefing. Jadi briefing semua peserta. Jadi mau supaya gue ngejelasinnya lebih enak gitu loh. Iya. Daripada gue cuma ngejelasin ke 10 orang panitia, koordinator atau siapapun itulah gitu loh, orang yang bertanggung jawab gitu. Jadi gue bikin briefing. Jadi gue udah briefing, udah bridging semua. Jadi artinya tour leader ini tinggal meneruskan apa yang gue briefingin pernah aja. Berarti kan kalau begitu lebih bagus, peserta udah dapat infonya semua. Jadi lu lancar kan Iya. sebenarnya pas kemarin trip itu Mitra 10 tuh, alhamdulillah. Kalau lu kan dari lu ekspektasinya tamu tuh harus kayak gimana sih? Tadi yang Mas Hemis bilang, gue nerusin tadi kita Gak usah udah pakai bayar. Mas Hemis, kalau Mas itu Iya. depannya Mas Iya, Teguh 2. Bro Hemis. Nah, Bro Hemis. Yang Bro Hemis bilang tadi, kita udah bayar, berarti tugas tamunya cuma duduk manis, nikmatin turnya, insya Allah semua yang semua janji-janji yang kita jual itu terlaksana gitu, jadi nggak usah banyak rewel sebenarnya. Iya. Oh gitu ya. Malah nggak nikmatin loh ntar. Bener. Jadi enjoy your vacation. Enjoy. Kita yang ngurusin gitu ya. Jadi Nggak lu usah. udah bayar nih ya, lu udah bayar. Nggak usah ikut susah ribet lagi. juga. Itu apa nggak rugi? Oh iya benar juga ya. Ngapain ya? Lu bayar, lu duduk manis udah nikmatin. Nikmatin Bener, aja ya. bener. Nah, terus ada nih kadang nih ya, ini sebelum ke terakhir lagi, tadi kan udah terakhir ya, sekarang Iya. ke terakhirnya lagi, sebelum kita ke sana, biasa kadang gini ya, kita kasih foto atau video, itu ada ekspektasinya dia kan, wih pada saat di foto begini-begini, ternyata realita yang terjadi di sana 180 derajat Banyak berbanding sampah, terbalik, iya misalnya. banyak sampah gitu contohnya, atau ya ternyata tempatnya ya biasa aja gitu. Lu menyikapinya bagaimana tuh kalau kayak gitu tuh? Kalau gue biasa, kalau gue udah tahu tempatnya, Ya contoh kayak tadi Pantai Timang lah, tamu kan lihatnya Nah, dari iya. foto-foto doang gitu ya. sebelum gue jalan itu
tempat yang mau kita kunjungin udah pasti gue kasih tahu dulu infonya, Lebih detail ke cuaca ya. gitu kali. Detail kayak misalkan kondisinya kayak gimana, jalanannya kayak gimana, yang sebenarnya bukan yang kayak di foto. Karena foto bisa diedit. Betul. Jadi gue selalu kasih info biar mereka tuh ekspektasinya nggak Nggak tinggi. ketinggian. Iya, betul. Jadi pasti gue tahan. Kalau memang bagus gue bilang bagus. Kalau memang kurang bagus ya pasti gue sampaikan bahwa tempatnya tuh Bagus seperti tapi kurang gitu ya. Iya, tapi ya Tapi ya nggak seperti ini tadi. sekondusif di Tetap ada foto. bagus ya. Lu jangan, pokoknya pasti gue tekan deh ekspektasinya. Kalau Ada pesan nggak sih kalian buat viewers kita, buat yang ngelihat video ini, untuk jadi tour leader itu harus bagaimana, atau jadi tour leader itu gimana gitu? Kalau gue pribadi, kalau lo pengen jadi tour leader, lo harus siapin mental, bener-bener mental yang kuat, karena orang itu nggak ada yang sama. Bisa jadi satu tamu enjoy, tamu berikutnya nenek-nenek, kakek-kakek semuanya ngerepotin. Coy, gue pernah dapat waktu trip gue pertama ke Dieng, banyakan marah-marah itu kakek-kakek, nenek-nenek, ibu. Sama si Banu ya? Oh, ya Allah. dan kayak gini, apa namanya? Siapin mental. Enggak, lu tahu destinasi doang nggak cukup. Oke. Betul. By Lu- Google lagi, apalagi iya, by Google lagi. Lu suka, misalkan gue mau jadi tour leader karena gue suka jalan-jalan, itu doang nggak cukup. Itu membantu, tapi itu nggak cukup ya. Jadi lu di sini juga harus punya tanggung jawab. Terus di samping itu lu harus tahu caranya pendekatan ke peserta seperti apa. Betul banget. Karena tiap-tiap orang, tiap-tiap peserta tuh karakternya beda-beda, dan kita tuh harus Bisa merangkul handle itu semuanya. semua. Heeh, bener. Jangan satu orang seneng yang lain enggak. Ya mungkin kalau misalkan dari 90% orang seneng, 10% yang enggak, ya itu enggak masalah. Minimal mayoritas senang. Mayoritas senang. Bener. Gitu. Jadi lu doyan jalan-jalan doang tuh. Tapi ada kadang kalanya yang penting bosnya lu senengin, sih yang lainnya bodo amat gitu. Kan kadang itu gitu. situasional sih sebenarnya. Kita juga harus pinter ngebaca kondisi ya. Iya, Kondisi. benar. Kondisi di mana siapa sih yang harus kita senengin, siapa sih Iya. yang harus kita pegang gitu. Oh, jadi lu bisa baca karakter orang juga dong. Harus. Kadang tuh ada bos yang penting karyawan seneng. Oh gitu. Nah, ada bos yang mau dia diduluin duluan ya. Iya. Harus Karena kamar Yang lebih penting bagus, gua, temen-temen yang lain mau segala seneng macam. mau enggak, ya bodo amat. Gua bosnya, gua yang bayar. Nah, itu ada gitu juga. Jadi Nah, kita harus kalau bisa lu baca. ada pesan nggak Rin buat viewers? Kalau Satu lagi gue- sih gue sebelum Oh, iya. close Boleh. harus siap ribet. Karena selain kita pakai baju besi, Tahu nggak? apa? Kita ini paling ribet di Raja Wisata. Lu bertiga, lu pasti udah ngerasain di tempat lain paling ribet nggak? Menurut lu? Iya. Persiapan Karena kita kita paling bener, ribet. kita bawa Persiapan, banner karena kita foto, bener-bener siapin dari awal ya. Kita udah siapin semua. Terus Apalagi kalau plan misalnya yang kita bayarnya udah- belakangan begitu ya. Hmm, Itu udah iya. paling ribet udah luar Iya, biasa harus itu. siap ribet. Itu sih. Apalagi tadi kan tambahannya? Ya itu tadi harus Lu, siap Rin? ribet. Kalau gue selain tadi persiapan, yang berikutnya adalah yang paling penting adalah improvisasi di Nah, lapangan. itu dia. Kreatif. Karena gue Jadi pengalaman- dituntut untuk improv ya? Iya, karena gue pengalaman gue cuma tahu pulau dari Google. Begitu gue di sana, gue ditanya pulau apa, gue harus jawab. Dan haram itu hukumnya. pulau Kalau apa, Mas? bilang Gitu, nggak kalau nggak tahu. leader ditanya bilang nggak tahu, itu haram. Itu haram. Nggak boleh. Justru di Raja Wisata nggak boleh ngomong nggak tahu. Iya, mau ngarang yang penting lu jawab dah tuh. Improvisasi. Itu harus kreatif juga karena kan kadang Jadi lu pernah ditanya waktu ke Pulau Seribu gitu ya? Itu Ini gue yang pulau apa? pertama. Pulau Swadika. Untungnya di situ ada yang nimbrung. Oh gitu. Iya, jadi ada yang pegang pulau gitu kan. dan kalau misalkan ya, ini saran-saran aja dari gue ya. Ini tips, bukan saran. Jadi lu kalau mau ngarang, pastiin tamunya tuh nggak tahu lapangan. Iya. Gua tahu. Gua Gue tahu. pernah ngarang waktu itu trip kemana, ke Pacitan waktu itu. Tamunya orang sono. Kan ada orang sono banyak. Kacau. Gue ngarang dan itu gue dicengin gara-gara dia lebih tahu dari gue bro. Karena tamunya orang sono. Jadi itu info penting juga. Lu kalau mau yang improvisasi begitu, lu belajarlah dari satu tour leader kita yang paling tuir itu, nggak paling tuir, paling senior. Paling senior. Itu si Sansan ya. Iya. Lu belajar dari dia. Iya, dia Lu luar harus biasa. Lu salah. bakalan berimprovisasinya luar biasa itu. Oke, sekian. Terima kasih buat kalian yang udah datang di sama-sama. Travel Talk kali ini. Itu dia tadi pembahasan kita mengenai Travel Talk kali ini. Jangan lupa like, komen, dan lu udah pada subscribe? Udah, belum? udah. bisa dicek. Oh ya. Udah subrek belum? Subrek.
Jadi jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe di YouTube Raja Wisata. Nanti kalau kalian mau lihat ini IG-nya nih, kakak IG-nya, ini Hemis IG-nya, nanti di follow ya kan. Ini Hari, lu ada IG-nya nggak sih? Ada. Lu ada nggak sih kak? Oh isinya anaknya semua, ini anaknya semua. lu oh iya pacarnya Hemis bentar lagi mau nikah, suami Amin. Cep. didoain aja, baru DP katanya. Terima kasih, salam liburan.